Negara Jordania katanya belum lengkap kalau kita belum mengunjungi salah satu situs sejarah yang luar biasa. Sebuah kota yang menjadi warisan yang luar biasa yang pernah ada di negara Jordania, yaitu Petra. Seperti apa keunikan dari Petra? Nah ini nih, ikuti terus ya perjalanan kami ya jamaah. Jamaah, wah, alhamdulillah. Tadi kita janji ya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di tempat yang mau kita tuju. Pokoknya kalau ke Yordania tidak sah kalau kita tidak ke tempat ini. Tapi tadi kan saya janji sama jamaah yang ada di rumah ya, tempat yang ada di kalender. Kalau ini, kalau beli kalender ini baru sampulnya nih. Belum ya. masuk bulan satunya. Belum disobek sampulnya. Yang jelas kita sudah di Petra tapi belum masuk ke dalam. Belum masuk di dalam. Coba kita pengen tanya dulu sama orang lokal. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi. Ya. Gimana? Ya, akhi. Ya. Kum. Habibi kum. Bapak membuat dia berdiri, aku kehilangan. Iya, nggak apa-apa sekali-sekali. Bapak kan udah banyak digambar. Keinjak kaki gue. Iya terus. Berapa jauh? Ini namanya Nizar, orang Yordania asli. Dia nih Masya Allah yang bantu-bantu kita. Guide-nya lah, boleh dikatakan guide. Dan alhamdulillah saya bisa berbahasa dengannya. Coba. Bagaimana kabarnya? Kamu halus. Alhamdulillah. Tapi ternyata beliau ini guide dan bisa bahasa Indonesia karena 2 bulan di Indonesia. 6 bulan di Jogja. 6 bulan di Jogja. 6 bulan di Jogja. Ayo silakan. Ya, ini jarak kita ke tempat yang kita tuju berapa jauh? Berapa lama perjalanan? Kurang pergi 4 km. 4 km kalau jalan kaki? 4 bukan 4. 4 km itu berapa menit? Ke Harta Karun. Harta 2 Karun? jam, ya. Harta Karun? Ya, di dalam ada kubur namanya Harta Karun. Harta Karun kita juga usah kasih tahu lah kalau Harta Karun. Ya. Lumayan pulangin kita bawa pulang. Berapa lama? 2 jam. Oke, udah siap semuanya? Udah siap. Oke, jamaah. Semangat. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ayo berangkat. Pelan-pelan. Jalan. Masya Allah, luar biasa memang kuasa Allah memberikan kekuatan kepada umat terdahulu. Terlihat dari pahatan-pahatan gunung besar yang luar biasa, terukir rapi. Dan ternyata semua ukiran di gunung-gunung besar yang ada di Petra ini dipahat dengan tangan tanpa bantuan dan alat canggih. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah jamaah ini Masya Allah senang banget ya kita udah mendekati lagi tempat tujuan dari yang kita mau masuk tepatnya. Kita berada di sela-sela bukit. Bukit Batu. Ternyata ada garis-garis ini ternyata mata air. Ini semua ada maknanya ya. Air. Dari Wadi Musa tadi. Iya, jadi semua bangunan di sini dibentuk ini ada bentuk-bentuknya ini memang ada maksud dan tujuan. Dan ternyata bukan hanya tempat tinggal, juga tempat untuk maaf ya, untuk menyembah dewa-dewa. Nah ini kita juga lagi kebetulan di sini banyak banget pengunjung-pengunjung lain juga ya. Ada dari Korea, ada dari negara-negara lain, pokoknya banyak banget. Jadi memang ini jadi makanya pentingnya tafakur. Tafakur. Pikir. Tafakur. Kita udah mau mendekat. Kita jalan lagi karena kita dari sini rame. Rame nanti berebutan di dia. Ayo. Jamaah, Masya Allah, ternyata benar ya, Petra menyimpan keindahan yang sangat luar biasa. Selain jajaran gunung yang dipahat dengan indahnya hanya dengan tangan manusia, ada satu hal lagi nih yang lebih indah. Bahkan sampai para turis dari berbagai negara rela berjalan kaki sekitar 1 jam untuk melihat ukiran serta kemegahan, yaitu Istana Petra. Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di tempat yang kita tuju ya, yang kita janjikan kepada jamaah yang ada di rumah, gambar yang ada di kalender. Ternyata kita mau kemana nih? Kita ke kota tua Petra yang ada di Jordania. Ini Masya Allah senang banget kita di sini masih membahas tentang tema kita pagi hari ini ya. Kita membahas tentang hijrahnya seorang wanita.
Nah ini Masya Allah, tadi mungkin sudah mendengarkan banyak ya jamaah yang di rumah yang sudah mengikuti dari awal. Penjelasan dari guru-guru kita berbicara masalah tentang hijrah ini. Memang banyak banget permasalahan dan banyak juga tanda-tandanya. Mungkin ada juga tanda-tanda yang bisa dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad bin Syahab nih. Tanda-tandanya wanita itu sudah harus hijrah itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya hijrah ini kita berharap kita ini baik tidak harus dari yang buruk. Nah, Artinya seorang seperti perempuan misalnya, seorang perempuan kan baik laki-laki atau perempuan kalau dia sudah akil baligh, betul, setidaknya dia sudah harus lebih baik dan baik. betul. Jadi tidak nunggu rusak dulu kemudian baru hijrah. Artinya ya, benar-benar. baik kalaupun terjadi misalnya naudzubillah min dzalik, kita manusia, namanya kita manusia yang dhaif, betul Ustaz Maulana, Ustaz Syam? Artinya kita manusia yang mungkin banyak kekurangan. Jadi tanda-tandanya apa kalau memang kita belum juga bisa berbuat baik? Misalnya kita selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita kurang bagus, Kurang dan harmonis, baik, kurang ya. harmonis. Nauzubillah. Nah, ini mungkin sudah ini diingatkan kan kalau ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad, "Idza ahabballahu qauman ibtalah." Maka kata Nabi SAW, "Idza ahabballah." Jadi jangan juga kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan apabila Allah cinta kepada makhluknya, maka apabila dia berbuat salah diingatkan. Betul. Jadi apabila perempuan tersebut misalnya belum menjaga auratnya atau belum menjadi perempuan yang soleh, maka bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rumah tangganya kurang bagus atau bisnisnya mungkin jadi kurang baik dan kurang lancar. Penyakitnya Atau ada diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tanda-tandanya Allah cinta sama dia. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ahabballahu qauman." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum atau makhluknya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil ujian itu seperti apa? Kita katakan alhamdulillah. Ya, kita kata terima kasih, bersyukur ya Allah, terima kasih kau sudah ingatkan. Mungkin selama ini kita kurang sholatnya, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, kurang menutup auratnya. Dengan sebab ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang lebih bagus lagi sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa jamaah Islam itu indah Trans TV, artinya kita saat ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Bukan kita menggurui tapi saling mengingatkan, ayo mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tempat ini. Ini tempat yang tafakur. Kita bertafakur bagaimana kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebelum kita masuk akhirat. Maka seorang imam, Syekh Ibrahim bin Adham, kata Syekh Ibrahim bin Adham, boleh kalau kau pengen maksiat terus, ada syaratnya. Kalau bisa lulus dari syarat ini, boleh maksiat. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan, "Idza aratta an ta'siyallah azza wa jalla, fala ta'kul rizqah." Kata Allah. Kata siapa? Syekh Ibrahim. Kau boleh kalau mau maksiat silakan, tapi dengan syarat jangan makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin, nggak mungkin. Kan tidak mungkin. Bener, semua bener. alam ini, semua ini rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sadar itu rezekinya Allah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebenarnya bersyukur pada saat Allah memberikan tanda-tanda itu semua. Betul. Berarti Allah sayang sama kita. Kalau seandainya Allah nggak kasih tanda, tiba-tiba langsung nah kan yang rugi siapa? Berarti istidraj. Nauzubillah. Sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang wanita ya kan, mau berhijrah ini memang nggak gampang. Pasti ada pergolakan hati. Ada yang mungkin ya sempat saya mendengarkan curhat teman-teman saya ya. Ada yang bilang nanti takutnya suaminya malah bilang dia jadi kelihatan tua lah, terus yang nggak cantik lah, nggak terlalu menarik lah. Nah ini ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Awal-awalnya berat begitu ya. Karena perasaan-perasaan itu memang kita nggak bisa menutup kemungkinan ya. Ini kan manusiawi sih sebenarnya. Karena istri kan pengen dilihat suaminya juga yang suami itu tertarik terus. Dulu kan nggak begini, sekarang begini kok bisa jadi tua ya gitu. Ntar nyari lagi yang lain. Jangan. Coba nih Ustaz Syam penjelasannya bagaimana nih untuk menetapkan hati nih. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun."
apakah seseorang mengira bahwa setelah mereka beriman mereka tidak akan diuji lagi? Padahal justru ujian itu akan datang setelah mereka beriman, termasuk setelah mereka hijrah. Allah katakan lagi di surah yang lain, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu." Dan orang-orang yang berhijrah nih, Allah katakan wa ukhriju min diyarihim. Ujian pertama dari mereka adalah diusir. Masya Allah. Ketika seorang wanita bukan hanya diusir dari rumahnya maksudnya, tapi kalau kita di zaman milenials ini mungkin teman-teman ada yang mungkin pertemanannya nih di grup, misalnya di grup sosial media, wah dia leave grup akhirnya karena dia udah hijrah, diusir dari grup misalnya, wa ukhriju min diyarihim, diusir awalnya tuh, wah karena mungkin pakaiannya udah berbeda, dia udah berbeda dari kita, jilbabnya udah makin panjang, bukan geng kita lagi gitu ya, wa ukhriju min diyarihim. Contoh salah satu ujiannya itu adalah dijauhkan dari teman-temannya, itu ujiannya. Iya, dijauhkan. Kadang dikatain soalim lah. Soalim. Makin lama pakaiannya makin aneh gitu kan. Kemudian yang kedua wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Masya Allah, wa udhu fi sabili. Mereka diganggu jalannya gitu. Mereka mau hijrah ngapain sih ke masjid terus, kajian mulu, hijrah aja gitu, nggak ingat sama teman-teman lagi, nggak mau nongkrong lagi. Padahal sebenarnya hijrah itu nggak harus kita meninggalkan teman-teman. Justru malah kita semakin mendekat karena kita semakin mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, Masya Allah. Jadi bukan hanya kita menjauh dari teman-teman, tidak, tapi kita malah mendekat, memperlihatkan akhlak sesungguhnya. Dan yang terakhir kata Allah, wa qatalu wa qutilu, dan mereka saling bunuh-membunuh, bukan hanya saling membunuh nyawa. Kalau dulu dikatakan yang hijrah dari Makkah ke Madinah mereka dibunuh ya, Habib ya, menghindarkan perperangan antara musyrikin, betul. Masya Allah, tapi yang kita maksudkan di sini adalah waqatal wa qutuli, mereka dibunuh bukan dibunuh nyawanya, tapi dibunuh karirnya. Karakternya dibunuh. Mungkin ada yang setelah mereka berhijrah dikeluarin dari kantor. Iya. Ada yang mungkin setelah mereka berhijrah terkadang dikucilkan. Atau dianggap tidak memenuhi syarat lagi. Tidak memenuhi syarat lagi oleh Allah. Itu ujian-ujian semua itu. Barulah setelah itu Allah katakan, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat. Barulah Allah katakan Allah hapuskan semua dosa-dosanya setelah ujian itu, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannahnya Allah yang di dalamnya khalidina fiha. Jadi mereka ingatkan surganya Allah. Waduh. Jadi jangan ingatkan dikucilkan orang. Ingatkan surga nih, surga. Cobaannya udah nggak usah mikir kata orang. Tapi rewardnya Masya Allah dari Allah Tapi kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang hijrahnya seorang wanita. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak kasih kesempatan sama wanita yang ikut bareng yang beneran kita. berhijrah. Ya, karena kan mereka yang merasakan. Coba nih, yang mana ibu-ibu yang mau nanya nih? Yang mau nanya. Oke, boleh maju ibu. Ini coba Ibu ya. Devi. Oke, Bu Devi, mana? Ayo coba, mana? Ini Ibu Devi, boleh maju lagi sedikit? Mantap. Ibu Devi dari mana sih? Aslinya iya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya alhamdulillah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oh, Masya Allah. Terus yang jadi pertanyaan Bu Devi itu apa tuh? Saya mau nanya nih terutama buat Ustadz Maulana. Iya. Oh ya Allah. Kenapa kok terutama buat Ustadz Maulana? Oh ya Allah, Bu. Ngefans sama saya, kenapa Ustadz Maulana sih? Iya terus. Iya. Pertanyaan saya. Bagaimana caranya kita sebagai kaum wanita supaya istiqomah dalam melalui proses kita berhijrah, terutama terhadap gangguan-gangguan supaya kita tetap lurus di jalannya. Gimana Ustaz? Jadi gimana pertanyaan Ibu Devi nih? Mohon maaf kalau berbicara tentang proses, sebenarnya proses itu harusnya dinikmati, bukan jadi satu penghalang. Karena ingat, kebaikan itu dilihat dari prosesnya untuk menuju ke sesuatu itu. Bisa saja orang langsung membeli barang, tapi proses untuk menemui barang itu luar biasa. Sama halnya dengan kita ada di sini. Ini kan gambarnya enak banget, tapi kan prosesnya untuk menuju ke sini luar biasa. Harus ada niat, menghadapi ujian, menghadapi keluhan-keluhan kita, dan mantapkan hati. Kalau orang setengah-setengah, tidak mungkin bisa melihat pemandangan seperti ini. Jadi penggambaran seperti ini luar biasa buat kita nih. Niatnya dulu diperbaiki,
lalu nikmati proses itu, kemudian bersihkan hati kita dari segala macam godaan. Mungkin dari tadi ada yang mau pipis lah, ada yang kecapean lah, ada yang nunggu-nunggu lah, ada lagi, aduh gimana sih. Tapi tunggu dulu lah, kita jalan aja terus. Itu nanti ada sesuatu yang luar biasa menariknya. Betul. Maka sosok wanita yang dalam artian menikmati proses, yakinlah bahagia di endingnya. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Menikmati tadi kita prosesnya. Makanya gini aja. Buat semua wanita yang mungkin, aduh gimana sih, tenang aja. Hidup ini sesaat. Mohon maaf, inahan cacian, seberapa lama sih cacian itu, inahan itu, boleh aja harta itu dari manusia, tapi rezeki kan dari Allah. Iya, benar. Makanya kita bersyukur aja. Setiap yang apa yang Allah berikan, kita syukuri aja, nikmati. Syukuri aja terus. Bahkan orang-orang yang bisa memantapkan hatinya untuk betul-betul hijrah, yang lama-lama yang lainnya pun bisa ikut untuk berhijrah bersama dengan kita. Ngajak. Karena ternyata hijrahnya baik, bukan malah menjadi musuh buat yang lain. Dan bisa kalau merasakan orang Lebih tenang. Dan ini jadi pembelajaran besar buat kita, bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ragu, tapi nikmati proses saja. Bagus tadi pertanyaan Bu Devi. Jadi gimana nih? Caranya adalah menikmati proses, bukan mengeluh dalam proses. Siapa yang bertahan, siapa yang mengalah. Memangnya kata Allah bisa langsung dapat kategori beriman tanpa diuji? Kan harus diuji dulu. Sekolah aja naik kelas ada ujian. Harus ada ujian. Makanya sebenarnya ketika wanita itu akan berhijrah, ujiannya memang banyak. Tapi ketika dia mampu melewati ujian itu, disitulah serunya ujian itu. Masya Allah. Nah, kebahagiaan. Karena tidak enak kalau diberi, tapi kalau meraih itu luar biasa. Iya, tapi ingat ya buat Bu Devi, mungkin buat juga jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton ya, segala sesuatu itu nggak mungkin kita raih secara instan. Tadi kita mau ke sini perjalanannya 1 jam kurang lebih, ya kan? Perjuangannya luar biasa, jalannya jauh, capek. Kalau nggak mau capek, bayar $50. Bener ya? $50 ya? Buat naik delman. Istimewa aku duduk di muka. Iya. Bayar 700.000, lumayan. Iya makanya. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi nih. Terima kasih banyak buat Ibu Devi ya. Coba ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Oh ya udah. Oke. Silakan maju. Dari belakang. Kok di situ geser sini bener tadi? Coba. Oke. Namanya siapa Ibu? Saya dengan Ibu Isna Ibu Isna. dari Durensawit. Durensawit. Ya. Durensawit itu berarti duda keren sarang duit. Amin. Maksudnya ada duda keren sarang duit di daerah sana. Terus coba pertanyaannya apa Bu Isna? Pertanyaannya saya mau tanya ke Ustaz Syam. Ya. Ustaz Syam. Bukan Durensawit tapi ini ya. Ya, Sama Ustaz Syam doang nanyanya bener? serius ini ya. Nanya sama Ustaz Syam doang, ada Ustaz yang lain ya? Ustaz Syam sama Ustaz Maulana enggak? Baik. Enggak. Oh ya Ustaz Syam aja. Ustaz Syam sama saya Ustaz Maulana udah. Oh udah. Ustaz Syam dulu aja ya. Udah, boleh. Oke. Terus. Ini Ustaz Syam. Siap Bunda. Kalau wanita yang setelah berhijrah itu kenapa suka sering banyak cobaan? Padahal kita sebagai wanita itu kan suka baperan gitu ya. Nah itu gimana Ustaz cara menyelesaikannya? Oh Masya Allah. Baper itu bukan buat yang mobil. Bemper kalau itu Iya. Gimana Ustaz Syam? Dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan mereka akan diuji dengan sesuatu yang mereka tidak sukai ataupun yang mereka sukai, yang mereka anggap tidak baik ataupun yang mereka anggap baik. Jadi jangan katakan setelah berhijrah baru diuji. Oh enggak. Semua yang hidup pasti akan diuji. Semua yang hidup pasti akan diuji. Cuma bedanya kalau enggak beriman ujiannya berupa teguran, tapi kalau yang beriman cobaannya berupa ujian. Karena kalau yang ujian itu dapat rewards, tapi kalau yang ditegur itu nggak dapat apa-apa gitu. Ditegur sama Allah Subhanahu. Contoh ketika kaum Tsamud ya yang ditegur sama Allah yang hidup di sini, mereka ditegur dan mereka langsung dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Bedanya sekali hentakan mereka habis. Berbeda dengan orang yang beriman, mereka tidak dihabiskan, mereka dikasih panggilan ya, di miss call sama Allah, dikasih panggilan. Oh, Masya Allah. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nafsul mutmainnah, semua dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Nah,
Jadi alhamdulillah ketika mendapat ujian kita ngukur diri nih. Saya ini udah beriman belum? Kalau udah beriman, udah berhijrah, dapat cobaan, dapat teguran sama Allah, berarti saya mau naik kelas. Tapi kalau diukur dari ibadah kita, kalau misalnya kita nggak beribadah lalu dapat ujian cobaan, berarti itu bukan ujian, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ada yang mau nambahkan? aku mau nambahkan. Tafadhal. Kok ibu seneng banget sih Ustaz nambahin? Di sini Ustaz, blokingnya Ustaz. Gini. Kalau berbicara tentang gimana nih, makanya supaya ini tadi pertanyaannya? Oh jangan grogi gitu dong, biasa aja. Denger lagi. Oh iya pengen denger lagi. Supaya jamaah yang di rumah bisa paham juga. Kenapa wanita setelah berhijrah suka sering banyak cobaan? Banyak cobaan. Artinya dia butuh motivasi, dia butuh dukungan, dia butuh dorongan, dia butuh kesabaran. Makanya orang-orang di sekitar itu, makanya kalau berhijrah jangan sendiri. Cepat-cepat masuk ke komunitas apa namanya? Mamhijah. Tuh, ini masuk komunitas, jangan sendiri. Ingat, kambing yang dimakan serigala adalah kambing yang keluar dari koloninya. Harusnya dia bergabung dengan rombongannya sehingga tidak akan diterkam serigala. Karena serigala bingung, banyak memakan yang mana gitu ya. Kemudian ketahuilah, bukan hanya motivasi dan dukungan, seharusnya imannya harus ditingkatkan. Oh, Masya Allah. Ketika iman ditingkatkan, segala sesuatu jadi hikmah buatnya. Amin. Makanya orang-orang yang penuh dengan keimanannya kuat, itu pertanda dia memiliki hikmah yang luar biasa. Betul. Ada lagi nih buat kita, ikhlaslah. Bukan berhijrah karena sesuatu. Bukan berhijrah karena mau ini. Berhijrah karena cantik, berhijrah karena ini. Oh tidak, tapi berhijrahnya karena Allah. Sehingga ketika karena Allah, semua akan diraih. Ya, karena kalau yang lainnya kan sesat. Ada sedikit nih, mungkin dia Apalagi? di pertanyaan, bukan pertanyaan juga sih. Benar atau enggak nih Ustaz ya? Karena bicara masalah tentang semakin kita bertambah umur, semakin kita bergerak mendekat kepada Allah, teman kita juga semakin tersaring. Bener gak Bu ya? Ngerasa gitu juga ya? Bener ya? Itu bener ya tapi ya? Itu paling benar. Karena kenapa? Seseorang yang berniatnya karena Allah, lalu menuju kepada Allah sehingga Allah cinta, maka Allah menyampaikan malaikat menyampaikan untuk mencintai dia juga. Oh, Masya Allah. Jadi orang-orang kan bersama dengannya. Sekarang kita lanjut nih. Ini yang paling penting dari semuanya bagaimana caranya kita bisa istiqomah nih ya. Bisa istiqomah agar sama-sama yang udah hijrah ini nggak berubah balik lagi haluan lagi nih. Tapi justru istiqomah terus semakin bagus, semakin baik ini Masya Allah. Doanya apa nih Bib? Baik. Artinya ad-doa silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mukmin. La mu'in ilallah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sangat selalu diajarkan oleh Rasul SAW, bahkan Nabi baca ini doa, pendek doanya. Kadang di at-tahiyat terakhir kita suka baca ya muqallibal qulub Sabbit qalbi ala ini. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Sabbit qalbi. Ala dinik. Ala dinik. Artinya ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami selalu di dalam iman dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya kita terus kita iringi dengan doa, insya Allah selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah dan jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bib, itu kalau doanya ditambahin lagi boleh nggak Bib? Kan bisa ada panjangannya lagi tuh ya kan? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik, boleh? Boleh, itu riwayat. Oh. Tapi al-mu'tamad sabit qalbi ala dinik, cukup sampai situ aja, boleh situ juga. aja. Artinya dinik wa taatik sama ke agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sinonimnya bukan tambahan. Oh gitu. Jadi persamaan antara dinik wa taatik. Wah, ini seru banget ya. Kita udah dapat pemandangan yang indah, ilmu yang bermanfaat. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi. Kita mau jawab foto-foto dulu ya. Mau menikmati pemandangan yang ada di kota tua di Jordania, tepatnya di Petra ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita nanti akan lanjutkan lagi perjalanan kita di Islam itu Indah di Jordania. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.